Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Wasliyah Channel dimanapun saudara berada yang dimuliakan Allah, pada hari ini kembali kita lanjutkan kaji kita kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub halaman 95 pada pertengahan tentang hikayat. Hikayat kita baca dari atas sekitar 8 baris dari atas itu ada hikayat. Hikayat bahwasanya seorang laki-laki ada baginya satu pohon kayu besar di sisi rumahnya, ada atasnya anak burung warsanah. Maka berkata baginya istrinya, naik olehmu akan pohon kayu itu, bawa turun akan anak burung, supaya kita beri makan akan anak kita. Maka memperbuat laki-laki itu akan demikian. Maka mengadu burung warsanah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka menyuruh Nabi Sulaiman dengan laki-laki itu dan menjanji akan dia dengan taubat. Maka berkata laki-laki itu, tiada aku kembali lagi kepada memperbuat akan demikian itu sekali-kali. Kemudian berkata perempuan seperti perkataan yang dahulu, maka suaminya, tiada ku perbuat akan demikian. Maka bahwasanya Sayyidina Sulaiman menegah akan daku daripada demikian itu. Maka berkata istrinya, adakah engkau sangka akan bahwasanya Nabi Sulaiman menselesaikan bagi engkau atau bagi warsanah? Dan ia membimbangkan dengan kerajaannya dan senantiasa menyuruh istrinya dengan demikian hingga naik ia dan mengambil ia akan anak burung. Maka kembali Warsana mengadu kepada Nabi Sulaiman dan mengkhabar ia kepadanya dengan demikian. Maka menyuruh Nabi Sulaiman dengan dua setan, salah seorang daripada Masyrik dan yang satu lagi daripada Maghrib. Dan berkata Nabi Sulaiman bagi keduanya, kamu tunggu akan pohon kayu itu, maka apabila kembali laki-laki itu kepada mengambil burung, maka ambil olehmu dengan dua kakinya dan lutarkan dia daripada pohon kayu itu. Maka pergilah dua setan menunggu akan pohon kayu itu, maka tatkala beranak burung itu, maka menyehaja laki-laki naik kepadanya dan menghantar ia akan dua kaki di atas pohon kayu itu. Maka tiba-tiba datang orang meminta pada pintu, maka menyuruh ia akan istrinya memberi akan dia sesuatu. Maka kata perempuannya, tiada ada pada aku sesuatu. Maka kembali laki-laki itu ke rumahnya, maka mendapat ia akan satu suap daripada roti syair, maka memberi akan dia kepada orang meminta. Kemudian naik ia akan pohon kayu itu dan mengambil ia akan anak burung. Maka kembali Warsana mengadu kepada Nabi Sulaiman dan mengkhabar akan dia dengan demikian. Maka marah Nabi Sulaiman akan sebagai marah yang sangat. Maka menyuruh ia akan dua setan itu. Maka berkata ia, kamu mendurhaka akan daku. Maka berkata keduanya, tiada kami mendurhaka akan dikau, dan kami tunggu akan pohon kayu itu. Maka tatkala naik laki-laki akan dia, datang orang meminta sedekah kepada pintunya, maka memberi sedekah akan dia satu suap daripada syair. Kemudian kembali naik ia kemudian kembali naik ia, maka bersegera kami kepadanya, tiba-tiba menyuruh Allah Ta'ala akan dua malaikat mengambil salah seorang daripada keduanya dengan tengkukku dan mencampak ia akan daku kepada tempat naik matahari, dan mengambil yang satu lagi akan tengkukku dan mencampak akan dia kepada maghribus samsi. Ya, ini kisah. Kira-kira paham kok nih? Ini kisahnya tentang fadilah bersedekah. Jadi kalau kita baca ini hikayat bahwasanya ada seorang laki-laki, ada seorang suami lah. Jadi ada seorang laki-laki, dia itu punya satu pohon kayu yang besar. Ada satu pohon kayu depan rumah dia besar. Begitu kisahnya nih. Jadi ada seorang laki-laki, depan rumah dia ada pohon kayu besar di sisi rumahnya, dan di atasnya ada anak burung warsana. Di atas pohon kayu itu ada sangkar burung warsana. Burung warsana ini adalah sejenis burung merpati. Nah, jenis burung merpati. Maka berkata baginya istrinya, dia punya bininya bercakap kepada laki tadi. Nah, apa kata bininya? Naik olehmu akan pohon kayu itu, bawa turun akan anak burung, supaya kita beri makan anak kita. Bang, itu ada pohon kayu, abang naik ke atas, ambil tuh burung tuh,
Nah, kalau ada masih telur-telurnya kita ambil, kita goreng atau kita rebus. Kalau ada anaknya kita potong, kita masak, kita makan. Nah, begitulah kata bininya. Jadi istrinya menyuruh begitu karena untuk ngasih makan uh, jadi beri makan akan anak kita. Maka memperbuat laki-laki itu, suaminya pun memperbuatlah. Nah, dilakukanlah perintah bini tadi. Maka mengadulah burung warsana, mengadulah burung merpati tadi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka menyuruh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun manggil laki-laki itu. Sudah dipanggil, datang dan menjanji akan dia dengan taubat. Kau jangan panjat-panjat lagi, mengadu mamaknya nih. Mamak burung itu mengadu, jangan kau panjat-panjat. Dia pun ingin juga berkeluarga, punya anak, hidup anak tadi datang, kau pula kau ambil. Mana lagi keturunan dia lagi? Usah kau bikin-bikin begitu, taubatlah kau. Jadi laki-laki itu udah berjanji kepada Nabi Sulaiman mau bertobat kepada Allah, nggak akan buat lagi. Kan begitu jadi. Dan menjanjikan dia dengan taubat. Maka berkata laki-laki itu, tiada aku kembali lagi kepada memperbuat akan demikian itu sekali-kali. Jadi janji dia, aku nggak akan buat lagi macam itu, ya Nabi Allah, Nabi Sulaiman. Nah, itulah janji dia kepada Nabi Sulaiman dengan mengadunya burung warsana tadi. Kemudian berkata perempuan seperti perkataan yang dahulu. Rupanya bininya bujuk-bujuk. Bang, panjat lagi bang. Jadi bisa makan anak kita bang, panjat lagi bang. Ini butuh kita nih, tak ada lauk. Dapat telurnya kan jadi kan kita rebus. Kalau masih ada burung itu kita tangkap, kita potong. Nah, kata bininya kan. Maka berkatalah perempuan tadi seperti perkataan dahulu. Maka suaminya, tiada aku perbuat. Kata suaminya, nggak akan mau karena aku sudah berjanji kepada Nabi Sulaiman nggak akan melakukan itu lagi. Kata suaminya, tiada aku perbuat akan demikian. Maka bahwasanya Sayyidina, kata dia, aku nggak mau dibuat macam itu. Karena Nabi Sulaiman udah menegah akan daku. Daripada demikian, Nabi Sulaiman udah melarang jangan lagi buat-buat begitu. Karena mengadu omak burung tuh. Maka berkata istrinya bercakap, adakah engkau sangka, bang, apakah kau menyangka bahwa Nabi Sulaiman itu nanti akan menyelesaikan kasus kau? Kalau seandainya nanti berikutnya mengadu omak burung itu nanti akan kelakuan apa mengambil burung tuh nggak akan diselesaikan oleh Nabi Sulaiman lagi. Kenapa? Kata dia, bagi engkau diselesaikan bagi engkau atau bagi warsana, dan ia membimbang dengan kerajaannya karena Nabi Sulaiman tuh sangat sibuk ngurus kerajaan. Nggak akan diurus-urus kita lagi nanti karena dia sibuk ngurus kerajaan. Dan senantiasa dan teruslah menyuruh istrinya membujuk agar suaminya naik ke atas dengan demikian untuk mengambil anak burung tadi. Kata dia kan dengan demikian hingga naik ia terakhir karena dibujuk-bujuk terus naiklah laki tadi mengambil ia akan anak burung, potong, masak dan segala macam. Maka kembali warsana mengadu kepada Nabi Sulaiman. Jadi induk burung tadi tengoknya anak tadi ngadu lagi. Mendatangi Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman, yang si bapak yang punya burung, yang tetangga sebelah rumahku itu, sebelah kandang kami itu, kembali lagi mengambil lagi, mengadu induk burung tadi kepada Nabi Sulaiman dan mengkhabar ia kepadanya dengan demikian. Diceritakanlah tentang kasus anak hilang tadi. Maka menyuruh Nabi Sulaiman dengan dua setan. Sekarang Nabi Sulaiman nggak manggil laki-laki itu lagi. Karena ada satu diperingatkan suruh tobat, ternyata membandal. Jadi Nabi Sulaiman menyuruh dua setan. Dua setan ini maksudnya dua jin. Nah, dua setan, salah satu setan tadi ada tinggalnya di Masyrik, di timur, dan yang satu lagi dari Maghrib. Berarti dipanggillah setan timur, setan barat. Oh, nggak tanggung, setan timur, setan barat dipanggil. Nah, bagaimana? Dan berkata Nabi Sulaiman bagi keduanya. Kata Nabi Sulaiman kepada kedua burung tadi, kepada kedua setan tadi, dia berkata, kamu tunggu akan pohon kayu itu, maka apabila kembali laki-laki itu kepada mengambil anak burung, maka ambil olehmu dengan dua kakinya dan lotarkan akan dia. Kau tunggu nih pohon kayu. Hai dua setan, kalian tunggu nih pohon kayu. Nanti kalau laki-laki itu manjat, dia mengambil anak burung itu lagi, ngambil telurnya lagi, ngambil burung itu, kalian lemparkan saja. Biar dia jatuh, biar dia patah sekalian, biar tahu diri. Begitulah kata Nabi Sulaiman kepada dua setan tadi. Begitu kata dia, lotarkan, lemparkan tuh, lotarkan.
daripada pohon kayu itu. Maka pergilah dua setan. Akhirnya setan pun karena udah ditugaskan suruh menunggu, pergilah setan tadi menunggu akan pohon kayu itu. Nah, maka tatkala beranak, ketika burung sudah beranak dan mulai agak mau besar, maka menyengaja laki-laki itu sengaja mau naik lagi kepadanya, dan menghantar ia mau ngambil burung itu lagi. Jadi menyengaja laki-laki itu naik kepadanya dan menghantar itu meletakkan. Si laki-laki itu meletakkan akan dua kakinya, udah siap memanjat. Udah dipanjatnya pohon kayu tadi, dia menghantar akan dua kakinya di atas pohon kayu itu, udah mau naik lah dia, maka tiba-tiba datang orang minta, mau naik ke atas. Datang orang minta, wah minta sedekah, tak makan wah, belum makan 2 hari 3 hari, tolong pak sedekahnya pak. Ada orang minta di depan rumah dia. Pada pintunya, maka menyuruh ia akan istrinya. Si laki-laki tadi, si suami tadi, manggil bini, dek, itu ada tukang minta. Keluar. Jadi panggil istrinya, menyuruh istrinya, memberi akan dia sesuatu. Kasih apa yang ada di dapur belakang rumah itu kasih sama dia. Begitu kata laki tersebut. Maka berkata perempuannya, istrinya pun berkata, tiada ada pada aku sesuatu. Kita bang nggak ada apa-apa lagi bang. Apa nggak kita bagi? Kita pun kesusahan, kita pun payah untuk makan. Apa nggak dibagi lagi? Sementara laki tadi sudah pegang dari pohon mau naik ke atas. Mungkin tahu udah separuh mungkin naik. Kan begitu kan? Pohon kayu itu. Dan mengambil. Jadi karena tengoknya bininya bilang udah seperti itu, turunlah laki itu. Bacanya. Sesuatu, maka perempuan tadi tiada ada padaku sesuatu, maka kembali laki-laki itu ke rumahnya, turun dia. Turun, tak jadi manjat, maka mendapat ia akan 1 suap daripada roti syair. Jadi masuk dia ke rumah si laki-laki tadi, masuk ke rumah mencari makanan, rupanya dapat dialah 1 suap, sesuapnya sedikitnya. 1 suap roti syair dari gandum. Roti yang terbuat dari gandum, dalam bentuk roti. Hanya itu dapat dia. Maka memberikan dia kepada orang minta. Nah pak, ini yang ada pak. Adalah tak apa-apalah, pokoknya bisa ngajal perut, kata bapak itu kan. Maka memberikan dia kepada orang yang meminta. Kemudian sesudah dikasihnya itu, dia pun naik kepada pohon kayu itu dan mengambil ia akan anak burung. Naik ke atas, dia ambil anak burung itu pak turun. Sampai selamat dia turun ke bawah, tak ada apa-apa. Tonang dia turun ke bawah. Padahal tadi kan sudah dijanji setan tadi untuk mencampakkan dia. Tapi ternyata aman. Dia ambillah anak burung, turun ke bawah katanya. Anak burung kembali memberi akan dia kepada orang minta, naik ke pohon kayu dan mengambil ia akan anak burung, maka kembalilah. Jadi karena udah selamat, mengadu lagi kembali induk burung tadi. Maka kembali mengadu induk burung tadi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan mengkhabarkan dia dengan demikian. Diceritakannya kalau anak dia akan ambil lagi sama si laki-laki tadi. Jadi bagaimana? Maka marah Nabi Sulaiman akan sebagai marah yang sangat. Nabi Sulaiman marah sama setan tadi. Karena setan atau jin yang 2 orang tadi disuruh menjaga pohon kayu, ternyata ingkar tak dijaganya. Maka menyuruh akan 2 setan. Dia pun panggil setan tadi. Siapa nama setan tadi? Entah si lokor, si sangkot mungkin. Nama setan tadi panggil di sini. Nabi dulu karena Sulaiman kan bisa menundukkan jin, bisa tahu bahasa hewan. Tunggang langgang setan itu datang menjumpai Nabi Sulaiman. Kan begitu. Jadi panggil 2 setan tadi datang, maka berkata ia. Kata Nabi Sulaiman kepada setan yang dua tadi, apa kata Sulaiman? Kata Nabi Sulaiman, kamu mendurhaka akan daku. Kalian ini memang ingkar, kalian enggak patuh. Melawan aku kalian. Kusuruh kalian jaga pohon kayu itu, tapi kalian tak mau. Tak kalian jaga juga, selamat buktinya. Laki-laki itu mengambil. Padahal aku suruh kalian. Aku minta izin karena dia udah membandal. Campakkan. Jatuhkan dari pohon kayu tadi. Ternyata nggak kalian laksanakan. Kan begitu. Kamu mendurhaka akan daku. Maka berkata keduanya. Jadi setannya bela diri. Menjawab. Tiada kami mendurhaka akan dikau. Ya Nabi Allah, Nabi Sulaiman, kami enggak mendurhakai engkau, kami patuh. Memang kami jaga pohon itu semenjak engkau perintahkan, kami jaga pohon kayu itu. Jadi tiada kami mendurhaka akan dikau dan kami tunggu akan pohon kayu itu. Kami tunggu pohon kayu itu berhari-hari. Sebab kami ada di situ, pohon kayu itu.
Maka tatkala naik laki-laki itu, kata dia, ketika laki-laki itu udah naik, datang orang minta. Dan naik dia entah semeter 2 meter, datang orang minta sedekah kepada pintu rumahnya. Maka memberi akan dia turun, ambilnya syair gandum, roti gandum dia bagi. Nah, memberi akan dia sedekah akan dia satu suap daripada syair, daripada gandum. Kemudian dia kembali naik lagi ke pokok tadi untuk mengambil anak burung tersebut. Maka bersegera kami kepadanya. Kami sudah siap-siap mau mencampakkan dia, mau menjatuhkan dia biar patah, biar mati sekalian, kata setan tadi kan. Bersegera kami kepadanya. Tiba-tiba, kata dia, aneh bin ajaib, tiba-tiba menyuruh Allah kirimlah, Allah utuslah, Allah perintahkan ada dua malaikat datang ke pohon kayu itu, mengambil salah seorang. Jadi setan tadi kan malaikat tadi kan dua. Datang dua malaikat. Ngapain dua malaikat tadi? Ketika kami sudah siap-siap mencampakkannya, datang dua malaikat, diambilnya kawan aku. Mengambil dia salah seorang daripada keduanya, diambillah salah seorang daripada keduanya dengan tengkuknya, pegangnya tengkuknya, dan mencampak ia kepada aku. Jadi aku dicampakkan oleh malaikat tadi kemana? Kepada tempat naik matahari. Aku berasal dari timur, dibalikkan lagi, ke timur sana. Kan dua tadi setan, ada masyrik sama maghrib. Yang dari timur balikkan lagi, boom, campakkan lagi, langsung sampai ke timur sana. Nah, dan mengambil lagi yang satu lagi. Nah, kan dua malaikat tadi, diambil satu lagi, tolakkannya, akan tengkukku, pegangnya tengkukku, dan mencampak, dilemparlah yang satu lagi kepada maghribus samsi. Jadi yang mana asal dia tadi, yang datang dari timur, dibalikkan ke timur, dan datang dari barat, dibalikkan ke barat. Jadi mencampakkan kami kena campakkan pula sama lah malaikat dua orang, berkat sedekah si kawan tadi. Jadi ternyata dengan sedekah tersebut tertolak bala. Seharusnya kawan itu jatuh, seharusnya kawan itu kena bala karena melawan, tapi karena bersedekah tadi selamat, tak jadi jatuhnya. Itulah hebatnya bersedekah. Fadilah bersedekah bisa menolak bala. Sebagaimana sudah kita kaji-kaji pada beberapa waktu yang lalu tentang hadis-hadis Nabi tentang kelebihan bersedekah. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minal bala. Karena dari itu sedekah dapat menolak 70 pintu bala. Sampai sini kaji kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.